Oke, sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share videonya jika Ini kita melihat bahwa di Twitter Bapak Anies Baswedan yang namanya nggak mau saya singkat mempertontonkan wajah Jakarta yang sangat keren, mantap, bersih, tertib, bebas banjir, dan sebagainya. Selama ini ia hanya memberikan sebuah perspektif satu arah, bukan wajah aslinya. Ibarat melihat gajah, Anies hanya memamerkan gadingnya saja, sedangkan dia tidak melihat bahwa ada infeksi-infeksi yang muncul di bagian-bagian tertentu. Baru beberapa hari bekerja, Risma pun langsung membongkar hal ini. Di balik wajah cantik Jakarta, ternyata Jakarta menyimpan banyak kebusukan. Bagaimana kisahnya? Jawabannya adalah budaya yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo sejak ia menjadi wali kota Solo. Blusukan. Risma sebagai kader banteng tentu mengedepankan blusukan ke pelosok-pelosok. Sebagai Menteri Sosial, tugasnya adalah untuk datang ke bawah. Seharusnya Anies jujur dan terbuka. Dia datang sederhana saja. Ia datang ke daerah belakang kantornya di daerah kolong jembatan di kawasan Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat kemarin Senin 28 Desember 2020. Dia melakukan monitoring wilayah yang ada di belakang kantor Kementerian Sosial. Miris sekali. Di belakang kantor Kementerian Sosial masih ada saja tempat yang tidak diperhatikan dan jauh dari perhatian sosial, baik dari Mensos Juliari Batubara dan juga Anies Baswedan. Gubernur DKI ini terlalu banyak pencitraan. Nggak tahu apakah ini yang menyebabkan dirinya tetap positif COVID selama berminggu-minggu ketika biasanya hanya 2 minggu. Risma berkomunikasi dengan orang-orang di bawah jembatan, menawarkan kehidupan yang lebih baik, menampung mereka di balai sosial untuk dikaryakan, agar mereka setidaknya bisa hidup. Selama ini didiamkan Anies Baswedan si gubernur dungu. Mereka tinggal di bawah jembatan. Beratapkan jembatan, mereka menyambung hidup. Ada yang mungkin bekerja sebagai kuli, ada yang bekerja di pinggir jalan, meminta-minta, dan mungkin ada yang mencuri. Risma datang ke mereka, membongkar wajah Jakarta sesungguhnya, bahwa memang Jakarta masih busuk, lebih busuk dari zaman dulu. Alasan mereka ada di sana adalah mudah cari uang dan memang sudah lama di sana. Artinya Anies membiarkan hal ini, sedangkan Risma tidak membiarkan hal ini terus-menerus. Ahok sudah membangun rusun untuk para penghuni daerah di Waduk Pluit dan daerah bantaran Sungai Ciliwung. Sedangkan Risma, dia akan membangun rumah susun untuk para tunawisma. Mereka yang disebut sebagai gelandangan, ditawari rumah susun untuk kehidupan yang lebih baik. Risma kok malah urusin urusannya gubernur ya? Ini membuktikan bahwa Anies kebanyakan ngomong tidak punya niat. Niat untuk membangun Jakarta nol, bahkan minus. Wacana rumah DP 0% hanya jadi rumah DP omong kosong. Kalimat mendadak jadi sampah, tidak bisa diurai lagi. Kita tahu bahwa banyak sekali keburukan di Jakarta. Tapi apa yang dikerjakan Anies? Pencitraan murahan, seperti manusia yang tidak takut dengan hukuman neraka. Apakah orang ini bisa dijamin masuk surga? Nggak apa-apa. Asalkan surga dunia sudah didapatkan, nggak masalah. Anies adalah sosok yang paling mencerminkan kegagalan demokrasi. Demokrasi hancur lebur, berantakan, tak ada obatnya di Jakarta. Dengan politisasi SARA, dia diangkat dengan tidak menyenangkan. Rakyat marah, tapi tidak bisa tidak memilihnya karena urusan surga neraka. Bahkan korban politisasi paling parah adalah jenazah Nek Hindun. Dia benar-benar tidak disolatkan beberapa hari, sehingga ada orang baik yang mensolatkan jenazah Nek Hindun, sehingga bisa dilapangkan kuburnya. Keberadaan Risma membongkar betapa pencitraan murahan Anies ini. Memang sangat busuk. Wajah Jakarta yang ditampilkan Anies selama ini ternyata hanya tampilan minoritas. Sedangkan mayoritas warga Jakarta masih sangat mengenaskan. Terima kasih Risma. Risma sudah membuka secara jelas. Banyak yang hidup di bawah kolong jembatan, menjadi gelandangan, tunawisma. Sebenarnya PSI juga sudah pernah membongkar hal ini. Bahkan pencitraan datangkan tunawisma ke GOR oleh Anies. Besoknya mereka dipulangkan. Betapa sialnya warga Jakarta mendapat pemimpin semacam ini. Wajah Jakarta masih sangat buruk. Ternyata Anies tukang bohong. Anies tukang tipu. Mana suara AA Gim? Sudah AA, diam saja. Kamu positif COVID soalnya. Nanti takut sesak kalau disuruh ngomongin Anies. Terima kasih Ibu Risma. Terima kasih. Risma ikuti jejak Hovifah, Anies ketar-ketir. Ditulis oleh Panjat dari Suara.com. Di penghujung tahun 2020 ini, Tri Risma hari ini menyedot perhatian warga senusantara. Mantan wali kota Surabaya ini ditarik ke Kabinet Indonesia Maju untuk mengurusi masalah sosial di negeri ini. Dia menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang mengundurkan diri karena terindikasi korupsi bansos COVID-19. The right man on the right place. Untuk sementara cocoklah ungkapan ini disematkan kepada Risma. Waktulah kelak yang akan menjawabnya, apakah memang demikian adanya? Namun jika melihat track recordnya selama 2 periode menjadi manajer kota Surabaya, sepertinya memang klop. Risma tipe pekerja keras, suka belusukan, tak segan turun ke lapangan melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Dan yang paling penting lagi adalah sifatnya yang suka berbaur dengan masyarakat kebanyakan.
hingga dia digelari emak arek-arek Surabaya. Namun ada lagi yang perlu dia buktikan kepada khalayak yang telah merekomendasikannya menjadi mensos, yakni sukses mengelola uang sebesar triliunan rupiah sehingga benar-benar tersalur ke masyarakat yang membutuhkan. Tak berlebihan jika kita menyebut dia direkomendasikan oleh rakyat. Sebab begitu mensos lama terpental, netizen ramai-ramai menuntut Jokowi supaya menarik Risma ke Kemensos. Gayung bersambut, Risma yang hanya beberapa bulan lagi mengakhiri tugasnya sebagai wali kota, menerimanya dengan senang hati. Dia bersama 5 menteri baru lainnya dilantik Presiden Jokowi di istana pada 23 Desember 2020. Di era Jokowi, Kemensos ini tergolong unik dan boleh dianggap sebagai memecah rekor soal jumlah menteri. Di bawah Jokowi, kementerian yang bertetangga dengan Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya, Jakarta ini telah memiliki sebanyak 5 menteri dan 1 menteri ad interim. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita, Juliari Batubara, Muhadjir Effendi, dan Tri Risma hari ini. Jika dirata-ratakan selama 6 tahun Jokowi menjabat, maka setiap tahun ada pergantian mensos. Sayangnya 2 diantaranya tersingkir karena tersandung korupsi. Di era Pak Harto ada catatan unik juga, yakni selama 4 periode berturut-turut, posisi mensos ini dipercayakan kepada kaum wanita. Nani Sudarsono, Haryati Subadio, Endang Kusuma, Intan Suweno, dan Siti Harjianti Rukmana, yang tak lain dan tak bukan merupakan putri sulung Pak Harto sendiri. Tetapi Mbak Tutut, nama populer Siti Harjianti hanya seumur jagung menjabat, yakni dari 14 Maret 98 sampai 21 Mei 98. Dia lengser bersama ayahandanya yang menyatakan mundur dari tahta kepresidenan yang telah dia duduki selama 32 tahun. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto lagi-lagi mengangkat seorang wanita bernama Justika Baharsyah menjadi mensos dengan masa kerja 23 Mei 98 sampai 20 Oktober 99. Khofifah dan Tri Risma, 2 wanita mensos yang mengabdi di era Presiden Jokowi, berpotensi mencatatkan keunikannya masing-masing juga. Keduanya berasal dari Jawa Timur dan menjadi kepala daerah. Namun Khofifah punya pengalaman yang lebih berwarna. Dia yang pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia di era Gus Dur, masih berambisi menjadi gubernur di daerah asalnya itu. Namun 2 kali berturut-turut dia dikalahkan Soekarwo. Barulah pada Pilgub 2018 dia sukses meraih ambisinya itu dengan mengalahkan Syaifullah Yusuf, wakil gubernur Soekarwo. Bagaimana dengan mensos Tri Risma? Apakah dia nanti akan mengikuti jejak seniornya itu menjadi gubernur? Bisa saja. Apalagi dalam berbagai kesempatan, Tri Risma selalu mengatakan bahwa dia siap menerima penugasan dari Ketua Umum Partai, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Tetapi Risma bukanlah tipe kader yang maunya ujuk-ujuk. Dia ingin menyelesaikan suatu tugas dulu sebelum menerima mandat lainnya. Seperti ketika menjadi wali kota Surabaya, dia menolak ketika santer disebut-sebut hendak diambil oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu menteri. Adapun kini dia bersedia menerima jabatan mensos itu karena masa jabatannya sebagai wali kota sudah selesai, karena tinggal 2 bulan lagi. Usai dilantik Jokowi, dia bahkan sempat meminta supaya diizinkan bolak-balik Jakarta-Surabaya sebab ingin meresmikan beberapa proyek sebagai wali kota. Namun permintaan itu mustahil, sebab yang namanya rangkap jabatan itu menabrak undang-undang. Maka sudah sangat tepat ketika Kemendagri langsung memberhentikan dia dari jabatan wali kota Surabaya usai dilantik Jokowi sebagai Menteri Sosial. Apalagi kaum kadrun sudah nyinyir dan bersiap memasang kuda-kuda untuk menyerang Jokowi sebagai pelanggar UU bukan. Kini Risma sudah di Jakarta dan siap unjuk gigi. Pasti banyak pihak dan oknum yang resah dan gelisah menunggu sepak terjangnya. Salah seorang di antara mereka bisa saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selama 3 tahun menjabat, namun kebanyakan menorehkan tinta merah dalam rapornya. Karir politik Anies memang masih terbentang luas, salah satu adalah melanjutkan periode keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan peluang lain tentu sebagai capres pada 2024 karena namanya tercantum dalam berbagai survei. Apalagi dia memiliki masa fanatik yang akan tetap memberikan suaranya apapun kata orang menyangkut Anies. Masa jabatan gubernur akan berakhir pada 2022, tapi pada tahun itu pilkada serentak ditiadakan di seluruh tanah air dan baru dilaksanakan serentak pada 2024 bersama dengan pemilu dan pilpres. Tapi seandainya pun UU itu dianulir sehingga pilkada tetap diadakan pada 2022, Anies harus bersiap ketar-ketir jika PDIP memajukan Risma menjadi lawannya. Jika Risma sukses menjalankan perannya sebagai mensos dalam kurun waktu itu, sulit bagi Anies untuk meraih simpati. Kecuali kadrun kembali mempermainkan ayat agama bahwa haram hukumnya memilih wanita sebagai pemimpin, mungkin sedikit mengubah peta permainan. Namun apapun kelak yang akan terjadi menyangkut pilkada DKI periode mendatang, Anies Baswedan pasti merasa ketar-ketir.